Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan kalian dengan taqwa. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan kalian untuk sesuai dengan petunjuk. Amma ba'd. فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. Maka sesungguhnya kamu, mudah-mudahan Allah memperbaikimu. Kamu bertanya kepadaku, kamu memintaku untuk menjelaskan kepadamu perkara termasuk akidah, yang mana akidah akan membuat dirimu bersabar, berpegang teguh dengan perkara akidah. Wa tadra'u bihi 'anka syubhal aqawil wa zayga muhdatsatid dallin. Dan dengan akidah kamu menjauhkan dari dirimu perkataan-perkataan yang mengandung syubhat, dan menjauhkan dirimu dari penyimpangan karena perkara-perkara baru di dalam agama yang sebelumnya belum ada, yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat. Wa qad syarahtu laka minhajan muwaddihan munira. Sungguh aku telah menjelaskan kepadamu cara beragama yang menjelaskan perkara akidah dan yang memberi penyinaran. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha. Aku bersungguh-sungguh untuk menasihati diriku dan dirimu terkait perkara akidah. Bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusydi wat tasdid. Di dalam menulis Syarhus Sunnah, aku memulai dengan memuji Allah yang memiliki petunjuk dan yang menjadikan amalan dan perbuatan serta perkataan menjadi benar. Alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Segala puji hanya untuk Allah, yang mana Dia yang paling pantas untuk diingat. Wa aula man syukir. Yang paling pantas perbuatan syukur ditujukan kepadanya. Wa alaihi uthni. Dan aku hanya memujinya. Al-Wahidus Samad, alladhi laysa lahu sahibatun wala walad,
Allah yang maha satu, yang maha mulia, yang benar-benar sempurna kemuliaannya, yang tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Jalla 'anil mathili fala syabiha lahu wala 'adil. Maha suci Allah dari memiliki sesuatu yang mirip dengannya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang sama dan tidak ada sesuatu pun yang persis dengannya. As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui lagi maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Al-Mani'ur Rafi', tidak ada yang dapat mencegah apa yang diputuskan oleh Allah, dan Allah yang maha mengangkat. Alin ala arshihi fi majdihi bidatih, Allah berada di atas arsy-Nya pada kemuliaannya dengan zat-Nya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqih, dalam keadaan Allah maha dekat dengan makhluknya dengan ilmunya. Ahata ilmuhu bil umur, ilmu Allah meliputi segala perkara. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan Allah yang menjadikan terlaksana takdir yang telah ditetapkan pada makhluknya. Wa huwal jawadul ghafur, dan hanya Allah yang maha dermawan lagi maha mengampuni dosa-dosa. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui mata-mata yang mencuri pandangan, dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Asyarah, penjelasan. Hadhil jumalu min kalamil Muzani rahimahullahu tatadammanu umuran iddah. Perkataan-perkataan ini, yang mana termasuk perkataan Al-Muzani rahimahullah, mengandung beberapa perkara. Ahaduha, pertama, anna kitabatal Muzani hadhihi risalata hiya jawabun liman sa'alahu an umurin fil aqidah. Sesungguhnya sebab Al-Muzani menulis risalah Syarh Sunnah ini adalah sebagai jawaban untuk orang yang meminta kepada beliau penjelasan tentang perkara-perkara terkait akidah. Wal a'immatu yusammuna al-aqidata sunnah. Para imam-imam menamai akidah dengan as-sunnah. Li'annahu la majala fiha lirra'yi wala lilijtihad.
karena tidak ada peluang pada perkara akidah untuk berpendapat, dan tidak ada peluang pada perkara akidah untuk berijtihad. Famabnaha 'ala al-kitabi wa sahihi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akidah dibangun di atas Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan, kedua, kana ahlul fadli was-salahi wat-tuqa idza nazalat bihim nazilatun aw hallat bihim mushkilatun amadu ilal akabiri min ahlil ilmi bis-su'al. Ahli keutamaan, kesalehan dan ketakwaan apabila mengalami suatu kesulitan atau menghadapi suatu masalah, maka mereka pergi kepada para pembesar dari ahli ilmu untuk bertanya tentang perkara yang mereka alami dan perkara yang mereka hadapi. Wa talabu minhumul jawab asy-syafi al-kafi, dan mereka meminta kepada orang-orang yang besar dari ahli ilmu jawaban yang memuaskan lagi mencukupi. Wa hadhihi sunnatun muttaba'atun bada'an minas sahabati fa a'immatit tabi'ina faman ba'dahum min ahli ilmi wal fadli wad dini wal iman. Ini adalah perkara yang biasa dilakukan mulai dari para sahabat, kemudian imam-imam para tabi'in, kemudian yang setelah mereka dari ahli ilmu, keutamaan, agama dan keimanan. Wa ma ahsana ma qalahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. La yazalun nasu salihina mutamasikina ma atahumul ilmu an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Manusia senantiasa baik dan berpegang teguh dengan agama mereka selama ilmu yang datang kepada mereka berasal dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pembesar dari mereka. Fa idza atahumul ilmu an asaghirihim halaku. Tetapi apabila ilmu yang datang kepada mereka berasal dari orang-orang kerdil mereka, dari para ahli bid'ah, maka mereka binasa. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, kanal a'immatu la yataraddaduna fil bayan. Para imam-imam tidak ragu menjelaskan kebenaran. Sawa'unil hamilu lahum alaihi al-halu, ya'ni ma yarawnahu fi man hawlahum, awis su'alu. Sama saja yang mendorong mereka
untuk menjelaskan kebenaran keadaan, yaitu perkara yang mereka lihat pada orang yang di sekitar mereka, atau yang mendorong mereka permintaan untuk menjelaskan kebenaran. Fahum yubayyinuna al-haqqa bidalilihi minal kitabi wa sahihil manquli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menjelaskan kebenaran dengan dalilnya dari Al-Quran dan riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maqsuduhum umur, tujuan mereka menjelaskan kebenaran dengan dalil adalah perkara-perkara sebagai berikut. Ahaduha, pertama, an-nasihah, menasihati. Fa inna min haqqil muslimi 'alal muslimin nasihah, karena sesungguhnya termasuk hak seorang muslim yang wajib dikerjakan oleh muslim yang lainnya adalah mendapatkan nasihat. La siyama idza istansah, apalagi seorang muslim itu meminta untuk dinasihati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sit, hak seorang muslim yang harus dikerjakan oleh muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, apabila kamu berjumpa dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Al-hadits. Wa akhraja al-Bukhari wa Muslimun an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha alaihi fima bay'ahu alaihi. Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah mengeluarkan hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiatnya, yang mana isi baiatnya itu adalah wan nushu likulli muslim, menasihati semua orang muslim. Al-amru tsani, perkara yang kedua, taqwiyatu azimati hadas sa'il, menguatkan, membulatkan tekad orang yang bertanya ini. Fa innal mar'a bi ikhwanih, karena sesungguhnya seseorang menjadi kuat karena saudara-saudaranya. Wal mu'mina lil mu'mini kal bunyan, dan karena seorang mukmin bagi mukmin yang lain bagaikan bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Faman 'arada lahu dha'fun fi amrin min umurihi fa innahu taqwa 'azimatuhu wa yashtaddu azruhu hina ya'madu ila ikhwanihi min ahli al-'ilmi wal fadl. Maka barang siapa yang merasa lemah dalam urusan di antara urusan-urusannya, maka sesungguhnya tekadnya akan menjadi bulat, kekuatannya akan menjadi bertambah ketika dia pergi ke saudara-saudaranya dari ahli ilmu dan keutamaan. Fayastansahuhum wa yastashiruhum, lalu dia meminta nasihat kepada mereka dan meminta saran baik dari mereka. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, al-hamlu ala tasfiyatin nasi dinahum lillah, memurnikan agama manusia karena Allah. Wa an ya'buduhu bidinihil khalisil ladzi irtadahu lahum, dan hendaknya manusia beribadah kepada Allah dengan agamanya yang murni, yang mana Allah meridai agamanya itu untuk mereka.
fa'auda'a tariqa ma'rifati hadha ad-dini al-kitaba wa sahihal manquli 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyediakan jalan untuk mengetahui agama yang murni ini di dalam kitabnya Al-Quran yang mulia dan di dalam hadis dari Nabi SAW yang sahih. Al-amrul rabi', perkara yang keempat, wa huwa muhimmun jiddan. Perkara yang keempat ini sangat penting. Al-hailulatu bainal ummati wa ahlil bid'ah alladhina yuriduna an yufsidu 'alan nasi dinahum. Menjauhkan umat dari ahli bid'ah, yang mana ahli bid'ah menginginkan menghancurkan, merusak agama manusia. Wa hadha hinama yad'ufu talabul ilmi wa tahsilul fiqhi fi dinillah. Mereka berhasil merusak agama manusia ketika perbuatan mencari ilmu melemah, dan ketika perbuatan berusaha untuk memahami agama Allah melemah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala min sa'ati rahmatihi wa fadlihi yuqimu rijalan yashtaddu bihimul azru wa taqwa bihimul azaimu yaj'aluhum hisnan hasinan lil ummati fi wajhil mufsidina min ahlil ahwa. Karena sesungguhnya termasuk luasnya rahmat Allah dan luasnya keutamaan dari Allah, Allah menciptakan orang-orang yang dengan mereka kekuatan menjadi kuat, yang dengan mereka tekad-tekad menjadi membaja. Allah menjadikan mereka sebagai benteng yang sangat kokoh untuk umat, untuk menghadapi orang-orang yang merusak dari para pengekor hawa nafsu. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Inna lillahi 'inda kulli bid'atin kida bihal islamu waliyan lillahi yadhubbu anha wa yantiqu bi'alamatiha. Sesungguhnya Allah memiliki wali pada setiap bid'ah yang dibikin untuk menghancurkan Islam, yang mana wali Allah itu akan menolak bid'ah dari Islam dan akan menyebutkan tanda bid'ah itu sehingga diketahui dan ditolak. Thumma bada'a al-musannifu bihamdillahi wa thana'i alaihi wa hadha ta'assin bil kitabil karimi wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Muzani, penulis Syarh Sunnah, memulai penulisannya dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Dan ini adalah perbuatan mengikuti Al-Quran yang mulia dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da dhalika dzakara umuran min umuril aqidati sahihah. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Muzani menyebutkan perkara-perkara dari perkara-perkara akidah yang benar. Wa minha, diantaranya adalah uluwullahi ala khalqihi bidhatihi fawqa arsyih. Ketinggian Allah di atas makhluknya dengan zatnya di atas arshnya. Wa hadha huwa mahallun niza'i baina ahli sunnati wal mubtadi'ah. Ini adalah perkara yang dipertentangkan ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Fa inna ahla sunnati yuthbituna hadha an-naw'a min 'uluwillahi 'azza wa jalla
'uluwal dzati lidalalatil kitabi was sunnatis sahihati wal ijma'i wal aqli wal fitrah. Karena sesungguhnya ahlu sunnah menetapkan jenis ketinggian Allah ini, ketinggian zat Allah, karena ditunjukkan Al-Quran dan sunnah yang sahih, ijma', akal dan fitrah. Qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, a'amintum man fis sama', apakah kalian merasa nyaman dari Allah yang ada di atas langit? Surat Al-Mulk ayat 16. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu kepadaku. Surat Ali Imran ayat 55. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kata-kata yang baik naik kepada Allah, dan Allah mengangkat kepadanya amalan yang saleh. Surat Fatir ayat 10. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ta'manunani wa ana aminu man fis sama'. Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku kepercayaan Allah yang ada di atas langit? Wa ajma'a ahlu sunnati ala hadhan naw'i minal 'uluwi. Ahlu sunnah sepakat akan jenis ketinggian Allah ini. Wa mimman naqala al-ijma', termasuk yang menyebutkan kesepakatan ulama akan jenis ketinggian Allah ini, Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr rahimahullah. Al-Auza'i, yaitu Abdurrahman bin Amr, semoga Allah merahmatinya, qala, dia berkata, kunna naqulu wattabi'una mutawafiruna innallaha fawqa arsyihi ba'inun min khalqih. Kita mengatakan ketika para tabi'in berjumlah banyak, sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya, berpisah dari makhluknya. Wa naqala al-ijma'a ghairuh, dan kesepakatan para ulama juga dinukilkan oleh selain Al-Auza'i. Wal uqala'u mutbiquna ala hadha, orang-orang yang berakal sepakat akan hal ini. Wa amma dalalatul fitrati fa innal khalqa mafturuna hala ma tanubuhumul nawaibu ala litijahi ila Allah fis sama'. Adapun fitrah yang menunjukkan ketinggian Allah di atas arsy-Nya, maka sesungguhnya makhluk diciptakan dalam keadaan memiliki fitrah. Ketika mereka ditimpa musibah-musibah untuk menghadap kepada Allah di atas langit. Fanzur ila da'i minal muslimina saghiran kana au kabiran. Lihatlah orang yang berdoa dari orang-orang muslim, baik anak kecil maupun dewasa. Hina yad'u rabbahu fa innahu yarfa'u yadayhi ila sama'. Ketika dia berdoa kepada Rabbnya, maka sesungguhnya dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Wa minha, termasuk akidah yang sahih, yang benar, ihatatu ilmillahi azza wa jalla bi kulli syai'. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Fala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang sangat kecil seberat dzarah di bumi ataupun di langit tersembunyi dari Allah. Wa hadzal ilmu huwa min ma'ani al-ma'iyyatil 'ammah. Ilmu Allah ini adalah termasuk makna yang dikandung kebersamaan Allah yang umum. Walihada qal, oleh karena inilah Imam Al-Muzani
rahimahullahu ta'ala berkata, huwa danin bi'ilmih. Allah maha dekat dengan ilmunya. Wa minha, termasuk akidah yang benar, annallaha azza wa jalla qaddara maqadiral khalq. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mentakdirkan takdir-takdir makhluk. Faqadaruhu nafidun fihim min khairin aw syarr. Sehingga takdir Allah terlaksana pada mereka, yaitu kebaikan atau keburukan. Fala mafarra lahum an ma qaddarahu Allah alaihim. Sehingga mereka tidak bisa berlari dari perkara yang Allah takdirkan untuk mereka. Faqauluhu, maka perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, nafidhun ay sairuna bima mada min qadarillahi fihim. Nafidhun, yaitu mereka berjalan sesuai dengan takdir Allah yang telah berlalu, yang telah Allah tetapkan pada mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.